Untuk beberapa pertanyaan sudah masuk ya Syekh, mungkin bisa langsung saya bacakan ya Syekh. تفضلي. Assalamualaikum, mohon maaf. Tanya Ustazah, saat ini baca guna itu berapa harokat atau berapa alif gunahnya? Terima kasih Ustaz. Gunnah, kalau untuk nun dan mim, gunnah 2 harakat. Gunnah 2 harakat. Okey. Baik, selanjutnya 2 harokat ya Ustazah bacaannya. Bolehkah dijelaskan lagi tentang madhab Ustaz? Ya Syekh. Mazhab apa? Madhab apa ini Ustaz? Boleh diperjelas? Ustazah Latifah Wulandari, tafadhali. Mazhab apa? Ada mungkin nanti berlanjut selanjutnya ya Syekh. Ya. Assalamualaikum Syekh, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Satu, bagaimana cara merokhawahkan huruf dod? Bolehkah Syekh dicontohkan? Merakhawahkan, jadi kita memberi masa yang lebih panjang. Kita tak boleh baca singkat, harus kita memanjangkan masa sedikit atau waktunya sedikit. Jadi kalau kita baca waladha, bukan waladha cepat, atau al-ard, al-arm, seperti ini. Jadi kita tekan sisi atau pinggir lidah di samping gigi geraham atas, kiri atau kanan, dan suaranya kita masuk ke dalam, bukan keluar dari mulut. Jadi kalau huruf lain suara keluar, tapi ini suara ke dalam. Okey. Tadi pahami ya Ustazah? Yang kedua, bagaimana bacaan tafkhim dan tarqiq pada huruf ra tasydid? Ya Syekh. Tafkhim dan tarqiq. Okey, jadi tafkhim dan ra tasydid sama saja seperti ra yang biasa, tapi tafkhim kalau ra yang tasydid dia lebih pada jadi kita tebalkan, suara menguju ke atas. Kalau yang tipis, suara ke depan. Jadi kalau ra yang baris bawah yang ada tasydid sama saja tapi tipis. Jadi dia sama dengan ra yang berbaris biasa. Tidak ada beza apa-apa. Okey. Berarti itu ya Ustazah. Selanjutnya, Assalamualaikum Syekh, minta dicontohkan ulang cara baca qalqalah kubra. Qalqalah kubra, al-haqq, atau watab, harus kita baca seperti ini, watab al-haqq. Baik ya Syekh. Apa ada perbedaan penekanan pada qalqalah sutra dan kubra ya Syekh? Iya, berbeda dari segi tempo masa. Kalau qalqalah sughra masanya singkat, kalau qalqalah kubra masanya lebih panjang sedikit. Sebab kita baca masa seperti 2 huruf. Kalau qalqalah sughra satu saja. Jadi qarib. Tapi kalau tasydid watab, jadi dia akan lebih panjang dan tekanan lebih kuat daripada yang qalqalah sughra. Assalamualaikum. Saya masih kurang jelas mengenai idgham nakis. Mohon penjelasan. Jazakallah khair ya Syekh. Okey, idgham naqis. Idgham naqis itu maknanya maksud idgham kita gabungkan 2 huruf. Kita gabungkan 2 huruf. Gabungan huruf itu bermakna kita satukan sifat huruf yang pertama sama huruf yang kedua. Jadi apabila idgham naqis itu kita gabungkan tapi tidak semua sifat. Ada sifat yang tertinggal. Contoh, kalau kita baca huruf
huruf idgham yang kita baca tadi, idgham miwali atau wa man ya'mal. Jadi gunnah itu datang dari huruf nun, bukan dari huruf yang kedua. Itu sifat yang tertinggal. Sama juga perkataan basalta, ahadtu, farradtum. Jadi di situ bukan sifat gunnah yang tertinggal, sifatul itbaq yang tertinggal. Okey. Jadi di sini yang tinggal satu sifat untuk memastikan huruf itu jelas dan tidak sesuai untuk kita gabungkan. Okey. Baik. Baik ya Syekh. Seperti itu sudah penjelasannya sudah bisa dipahami. Jadi misalkan basal, itu toknya ya Syekh yang ada sifat itbaq yang kita tidak memasukkan. Tidak dimasukkan. Atau tidak gabungkan. Baik ya Syekh. Assalamualaikum Syekh, boleh tolong jelaskan bagaimana cara membaca huruf-huruf itbaq yang berbaris kasrah dan huruf sebelumnya ada tanda fathah. Contoh salah satu kalimat ihdinas sirata. Huruf shad di sini bagaimana posisinya? Jazakallah ya Syekh. Okey, huruf yang memiliki sifatul itbaq dan berbaris bawah kita harus tetap tebalkan. Kita tidak boleh mengurangkan sebab sifat al-itbaq. Jadi al-itbaq aqwa. Jadi al-itbaq itu kestra tebal, lebih kuat. Jadi walaupun berbaris bawah harus kita tetapkan tebal. Jadi kita baca ihdinas sirata as-si. Jangan baca ihdinas sirata. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi harus kita pastikan kekal huruf itu tebal walaupun baris bawah dan juga jadi kita tak boleh kurangkan walaupun berbaris kasrah atau baris bawah. Jadi suara masih naik ke atas untuk kita tebalkan kita tak boleh Assi, suara menguju ke atas. Itu akan menambah tebal dan suara kita harus tebal juga. Baik ya Syekh. Ataupun tidak boleh berlebihan mungkin ya Syekh. Bagaimana? Atau tidak boleh berlebihan ya Syekh, seperti seperti tadi Syekh. Itu yang saya kata, kita tidak boleh amalkan bibir, harus kita amalkan suara naik ke atas atau menguju ke atas tanpa menggunakan bibir banyak. Jadi kita tak boleh asui, itu sudah berlebihan, itu berarti sudah kurang tepat. Ya Syekh ya. Berarti tidak boleh terlalu monyong gitu ya Syekh. Untuk dhammah boleh monyong, tapi kalau huruf kasrah atau baris atas tidak boleh monyong. Jadi berarti ketebalannya berkurang ya Syekh ya. Dia huruf tebal tapi ketebalannya berkurang. Itu ya Syekh. Tidak kurang. Dia kalau kasrah memang kurang tapi tidak sama seperti yang infitah. Dikurang sedikit saja. Oh iya. Okey, sebab ada sifatul itbaq. Baik, seperti itu sudah ini sudah jelas. Selanjutnya Ustazah Latifah lagi, madhab yang 3 itu ya Syekh yang dimaksud. 3 madhab mungkin dalam ilmu qiraah ya Syekh. Madhab apa? Madhab apa Ustazah yang dimaksud? Ustazah Latifah boleh speakernya dinyalakan? Buka suara tanya apa mazhab ketiga apa? Ya, mazhab yang Az-Zazari tadi ya Syekh. Az-Zazari ya, Ibnu Az-Zazari ya, apa tadi itu namanya? Al-Imam ada tadi waktu Ibnu Jazari, mazhab yang kedua. Mazhab Ibnu Jazari. Iya. Itu yang kedua. Kan ada beberapa mazhab. Dia cara susunan saja. Okey, itu mazhab Ibnu Jazari. Iya, tadi masih belum paham tentang susunannya tadi. Oh, mazhab Ibnu Jazari itu kurang faham. Iya. Okey, kalau mazhab Ibnu Jazari
saya ulangkan mazhab Ibnul Jazari itu bermakna kalau huruf yang tebal dan yang tebal itu ada ketinggian, apa yang lebih tebal dan apa yang kurang tebal. Okey, jadi apa yang lebih tebal, apa yang kurang tebal dari segi baris. Jadi Al-Imam Ibnul Jazari berkata, huruf yang berbaris atas dan setelahnya ada alif, dia lebih tebal. Itu nombor satu. Okey, dia lebih tebal. Bermakna ketebalannya lebih banyak daripada yang lain. Okey. Yang kedua, berbaris atas juga, itu ketinggian yang kedua, berbaris atas tetapi setelahnya tidak ada alif. Itu akan kurang sedikit daripada yang ada alif. Itu Ibn Jazari kata seperti ini. Yang ketiga, bukan baris atas, baris depan atau dhammah. Contoh, yaqulu. Jadi kurang daripada qala, kurang daripada qad, makin kurang. Dan yang keempat ialah as-sakin atau sukun. Jadi sukun dia ada sedikit huraian tentang sukun. Sukun itu tak semua sama. Sukun sebelumnya baris atas nomor 1, nomor 2 sukun sebelumnya baris dhamma, nomor 3 sukun sebelumnya baris kasrah. Dan Al-Imam Ibnul Jazari berkata yang paling kurang tebalnya huruf yang kasrah atau baris bawah dan setelahnya ada huruf ya. Contoh huruf al-itbaq, kita tidak boleh amalkan yang kurang itu di baris bawah. Jadi kalau kita baca dhiza, harus kita kekalkan tebal. Tapi dia tidak sama dengan waladh, di kurang sedikit, di dia berbeza. Dan juga as-salihin tak sama dengan si atau siyama atau apa-apa yang huruf yang berbaris bawah dan setelahnya ada ya. Jadi ini dia makin kurang sampai, tapi sama saja dengan mazhab Ibn Tahan itu sama saja, tidak ada beda, hanya berbedaan cara susunan saja. Wallahu alam. Harap ustazah atau ukhti sudah faham insya-Allah. Jazakallah Syekh. Wa iyyaki. Baik, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, bagaimana cara membaca huruf berharokat kasroh tanpa menarik bibir ke samping? Ustazah Maya maksudnya? Iya. Harus latihan. Harus latihan. Kalau sudah terbiasa memang susah. Tapi kalau sudah bisa insya-Allah tukar, tapi harus dengan guru sebab kita tidak lihat bagaimana, dan semua apa-apa saja jangan berlebihan. Wallahu a'lam. Baik, seperti itu Ustazah. Sudah bisa dipahami ya Ustazah? Selanjutnya, Assalamualaikum. Syekh, saya belum paham huruf kaf dan ta. Ada dua sifat. Bagaimana maksudnya ya Syekh? Huruf apa? Kaf dan ta. Kaf dan ta. Dia mau tahu sifat huruf kaf dan ta atau mau tahu apa? Yang mana Ustazah Rosmalati? Karena sifatnya banyak. Yang dimaksud yang mana? Boleh dibuka speakernya Ustazah? Kamusnya atau yang lainnya? Baik Ustazah, tafadhali. Yang dimaksud huruf kaf dan ta yang sifat yang mana Ustazah? Ya kan sifatnya dua, tadi yang saya bilang ada sifat hamas dan sifat Asyiddah. ya syiddah. Nah, Okay. jadi kan sedikit kita keluarkan keluar nafas sedikit.
Terus yang sifat asyidah ini kan suara terputus, Ya, saya dengar, okey. Jadi kan itu kayak seperti berlawanan, waktu kita keluarkan tuh. Okey, jadi saya sudah sampaikan tadi, kita tidak boleh berlebihan kepada hams atau mengeluarkan angin dan tidak boleh berlebihan untuk menahankan suara. Harus kita pastikan angin yang keluar itu sedikit dan suara menahan suara tidak juga banyak, sedikit. Jadi kita pertengahan. Jadi bila kita sebut ak, ak, seperti ini. Bukan ak, jadi sudah lebih pada syiddah atau sudah lebih kepada hams. Huruf ta juga. Kalau kita sebut sudah lebih pada syiddah. Kalau kita lebih kepada hams, kita akan sebut at, atau ini dua-dua salah. Jadi kita harus pertengahan, bacaan akan seperti ini. Seperti ini. Jadi kita tengah-tengah. Tidak lebih pada hams, tak lebih pada asyiddah. Wallahu a'lam. Baik ya Syekh. Seperti itu Ustazah. Sudah mafhum ya Ustazah? Harus fahimti ya Ustazah? InsyaAllah. Ya Allah. Assalamualaikum. Bagaimana cara membaca ra sukun didahului huruf berharakat kasrah bertemu dengan huruf isti'la? Ya Syekh. Bagaimana cara membaca Ra sukun? sukun. Didahului huruf berharakat kasrah bertemu dengan huruf isti'la. Tak faham soalan. Ustazah Nilam boleh dibuka speakernya Ustazah? Bagaimana cara membaca Boleh dikasih contohnya Ustazah? Kalimat. Iya, afwan Syekh. Contohnya itu kayak apa ya? Mirsoda. Ya. Di ro sukun terus ada huruf so. Ya, yang ini tebal, ra tebal. Oh. Sebab ini pengecualian. Oh. Bukan mirsada saja. Mirsada, irsada, labil mirsad, qirtas dan firqah. 5 ini kita tebalkan walaupun sebelumnya kasrah dan sukun dan setelahnya ada isti'la. Sebab itu kita akan amalkan pengecualian dan ra semua ini akan tebal. Oh. Okay. Sudah faham Ustazah? Iya Syekh. Saya pikir tipis karena didahului kasrah. Tidak, tebal-tebal. Iya Syekh. Ya. Syukran Syekh. Afwan. Keluar dari kaidah ya Syekh. Nah, keluar dari kaidah, betul. Baik, alhamdulillah untuk pertanyaan kita cukupkan dulu ya Asatidzah. Ya. Dan mohon maaf karena talakis melihat kondisi sudah kami informasikan waktu kita tidak cukup untuk talakis, mohon bisa dimafhumi untuk pertanyaan ini sudah mewakili hal-hal yang kurang paham ya Ustazah ya. Baik, sebelum kita tutup mungkin akan dibimbing doa oleh Syekh dahulu. Tafadhal masykuran ya Syekh. Baik. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما
شقيا ولا محروما اللهم ارزقنا القناعة والفهم الصحيح اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tabarakallah, Syekh. Wa jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah wa iyyakum. Belum Syekh meninggalkan majelis, boleh izin Syekh berfoto bersama dahulu. Kepada asatidzah yang tidak ada udzur, mohon izin menyalakan video sebentar. Baik, saya hitung sampai 3. Wahid, itnani. Ya Ustazah, harus buang spotlight dulu. Oh, naam Syekh. Ya sebab ni Naam. Afan Syekh. labas. Baik. Wahid, itnani, thalatha. Sekali lagi. Wahid, itnani, thalatha. Naam. Jazakumullah khairan jazak. Baik ya Syekh. Okay. Alhamdulillah, terima kasih Insyaallah, semua. Tadi Ustazah. Naam Syekh, insyaallah kita kembali di daurah yang kedua ya Syekh. InsyaAllah jumpa lagi 3 April. Insyaallah ya Syekh. InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Mohon maaf kalau ada kekurangan apa-apa dan apa-apa kebaikan semua dari Allah. Dan insyaAllah kita jumpa lagi. Dan saya nasihat semua harus praktik, itu paling penting. Kita belajar materi atau teori ini langkah pertama, dan langkah kedua harus kita melaksanakan dengan praktik insyaAllah. Semoga dipermudahkan semua di Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, asatidzah, kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas banyak kekurangan dan hal yang kurang berkenan asatidzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu untuk meninggalkan tempat. Ustaz.